Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan saya Arya Prasetya dengan NIM 026 dan teman saya Britalia Ibrakardin dengan NIM 037. Di sini kami akan menjelaskan mengenai jurnal yang kami dapat yang membahas tentang visualisasi data yang berjudul Data Visualization to Explore the Countries Dataset for Pattern Recognition. Nah, jurnal ini ditulis oleh Khan pada tahun 2022. Nah, introduction. Nah, di sini eh visualisasi yang dibahas adalah visualisasi mengenai dataset yang nantinya itu yang membahas mengenai country. Nah, di sini itu tujuan datanya adalah untuk memahami beberapa tren yang ada di dunia, misalnya seperti kemiskinan dan juga lain-lain. Nah, harapannya dengan adanya visualisasi data, ini dapat memberikan gambaran dari data-data yang kompleks tersebut dengan divisualisasikan, manusia dapat memahami dataset yang telah diberikan tadi. Nah, beberapa kolom yaitu ada di berbagai negara itu sehingga nanti polanya itu dapat terlihat dan hubungan antar atribut itu dapat juga dilihat dan dapat nanti mengambil kesimpulan di akhir. Dan untuk tinjauan pustaka di sini pada jurnal ini membahas beberapa apa literatur. Yang pertama ada ITER yang menemukan bahwa populasi, skor transparansi dan pendidikan wajib mempengaruhi GDP atau Gross Domestic Product. Dan yang kedua adalah dari Sang et al. 2016 menemukan bahwa ukuran kota itu tidak mengaruhi GDP dari sebuah negara, dan juga pada Jane et al. Pada 2015 menemukan bahwa investasi asing, ekuitas FII, dan impor berpengaruh pada gross domestic product. Nah, dan untuk tujuan pustaka yang keempat ini ada dari Hasman et al. Pada 2020 yang mempelajari data geospasial mempengaruhi sektor kesehatan dan memetakan potensi wabah demam berdarah. Nah, untuk metodologi yang dipakai oleh jurnal ini adalah pertama, datanya dari Kaggle yang bersumber dari Amerika Serikat dan World Factbook. Data Factbook ini adalah domain dari publik, datanya masih publik, dan situs webnya menyatakan bahwa domain Facebook berada dalam domain publik dan digunakan secara bebas oleh siapa saja. Nah, ini dapat kita lihat datanya ada untuk kolomnya ada country, region, population, area square ini ukuran negaranya, ada population densities, ada coastline, ada net immigrant, ada infant mortality, ada GDP, ada ada literacy, ada post per ini, ada arable, ada crops, ada others, ada climate, ada birth rate, ada death rate, agriculture, industry, dan service. Nah, ini untuk penjelasan setiap kolom-kolom yang ada di dataset ini. Tadi ada negara sebagai nama negara, subjek datanya, ada region atau kawasan di daerah mana negara tersebut, ada population yaitu jumlah populasi, ada area itu luas wilayah negara, ada population density itu kepadatan penduduk setiap meternya atau setiap milnya. Di sini ada coastline atau area garis pinggir pantai luas pada wilayahnya. Di sini ada net immigration, selisih antara jumlah orang yang masuk dan keluar dari negara tersebut. Ada infant mortality per 100 births atau per 1000 kelahiran. Dan juga ada GDP atau Gross Domestic Product yang diukur menggunakan dolar AS. Nah, ada literasi, persentase penduduk dewasa yang bisa membaca dan menulis, ada PONS, jumlah telepon yang tersedia per 1000 penduduk, ada arable, prestasi lahan negara yang dapat digunakan untuk pertanian, ada crops, presentase lahan yang digunakan untuk menanam tanaman yang bukan merupakan bagian dari pertanian permanen, ada climate, kategori iklim negara, ada birth rate, jumlah kelahiran per 1000 penduduk, ada death rate, jumlah kematian per 1000 penduduk, ada agriculture, kontribusi sektor pertanian, ada industri, ada service, sama ada others yang mencapai sektor yang tidak termasuk pada sektor utama yaitu pertanian, industri, dan juga jasa. Nah, untuk metodologi yang dilakukan adalah yang kedua adalah pemenulisan data, yang ketiga ada visualisasi. Nah, untuk visualisasi ini mempunyai 6 hipotesis. Yang pertama, apakah GDP mempengaruhi kelahiran? Apakah yang kedua adalah apakah GDP mempengaruhi kematian? Yang ketiga adalah apakah GDP mengaruhi infant mortality? Yang keempat ada apakah GDP mempengaruhi migrasi? Dan yang kelima adalah apakah literasi mempengaruhi GDP? Dan yang terakhir adalah apakah population density itu mempengaruhi GDP? Baik, selanjutnya adalah untuk data visualisasi yang disediakan oleh Pepper. Mungkin bisa di next.
Baik, untuk data visualisasi dari figur pertama, di sini ada pie chart yang menunjukkan distribusi negara berdasarkan wilayah mereka. Dari gambar ini menunjukkan bahwa Afrika Sub-Sahara memiliki jumlah negara terbanyak dengan total presentasi hingga 32,47%. Kemudian di gambar kedua dan di gambar ketiga, ini kita bisa melihat negara-negara berdasarkan kepadatan penduduk mereka. Gambar kedua menunjukkan negara dengan kepadatan penduduk tertinggi itu ada di Monaco, sementara yang terendah ada di Greenland. Selanjutnya, kita bisa lihat bahwa Rusia memiliki wilayah terbesar di dunia, di mana grafik bar ini didasarkan pada negara dan juga luas wilayah area square per miles. Kemudian Monaco dianggap sebagai negara terkecil untuk konteks wilayah. Dan kemudian di gambar 6, sini ada scatter plot yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara kepadatan penduduk dan luas wilayah. Selanjutnya, di gambar 7 dan 8, di sini kita berpindah ke atribut kelahiran dan kematian, di mana angka kelahiran tertinggi ada di wilayah Amerika Latin dan Karibia sebanyak 17,44%, sementara yang paling rendah bisa ditemukan di wilayah Amerika Utara sebanyak 4,52%. Sementara untuk kematian tertinggi juga ditemukan di Amerika Latin dan Karibia, sementara yang paling rendah ada di wilayah timur atau Near West sebanyak 5,02%. Selanjutnya, oke, di sini kita bisa melihat grafik density atau grafik kepadatan. Dari kepadatan kelahiran dan kematian, di sini rata-rata negara itu memiliki tingkat kelahiran 10 per 1000 penduduk. Sementara untuk kematiannya, mayoritas negara itu nilai kematiannya 7 sampai 8 untuk setiap 1000 penduduk. Oke, untuk selanjutnya di visualisasi ke 11 dan 12 ini membahas yang pertama membahas eh, 10 negara tertinggi untuk tingkat kelahiran dan yang kedua ini membahas tentang 10 negara tertinggi mengenai kematian. Dapat dilihat bahwa untuk yang kelahiran paling tinggi ada di Niger, kedua ada di Mali, ketiga ada di Uganda, terus dalam untuk kematian yang pertama di Switzerland, yang kedua ada Botswana dan yang ketiga ada Lesotho. Dan untuk selanjutnya pada visualisasi ke-13 ini membahas mengenai lowest 10 countries to birth rate. Jadi 10 negara dengan tingkat kelahiran yang terendah. Nah, sini dilihat bahwa yang pertama ada Hong Kong, yang kedua ada Germany, yang ketiga ada Macau. Nah, untuk yang ke-14 ini eh, 10 negara dengan tingkat kematian yang paling rendah. Yang pertama ada Mariana Island, yang kedua ada Kuwait, yang ketiga ada Saudi Arabia. Nah, untuk visualisasi ke-15 ini menggambarkan korelasi antara birth rate dan juga death rate. Nah, dapat kita lihat bahwa korelasinya itu istilahnya terlihat lebih kecil. Jadi, bukan berarti birth rate tinggi dan death rate tinggi itu berkorelasi. Oke. Untuk uh, visualisasi ke-16 ini menggambarkan distribusi dari infant mortality. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa pada ini kepada density atau kepadatan ini hubungan angka dan juga kelahiran dan kematian bayi itu menunjukkan pada di sini itu dapat dilihat bahwa mostly angkanya itu ada di antara 0 hingga 50 dan untuk yang figur 17 ini em, makan eh, relasi antara infant mortality sama birth rate. Nah, ini dapat kita lihat bahwa semakin tinggi angka kelahiran, maka semakin tinggi juga angka kematiannya. Korelasinya positif. Dan untuk visualisasi ke-18 ini dapat kita lihat bahwa kebanyakan itu ada di antara 80 sampai 100 di mana itu literasi yang termasuk tinggi. Berarti kebanyakan negara sudah mencapai literasi yang tinggi. Dan untuk pada visualisasi ke-19 ini, di sini dapat menjelaskan bahwa pada sebagian besar anggota pada Europe, Newton Amerika, dan beberapa negara Asia itu memiliki tingkat literasi konsisten tetap tinggi. Yang ini dapat kita lihat yang warnanya ini lebih tinggi. Nah,
Dan juga ada perbedaan tingkat melek huruf antar wilayah menunjukkan variasi dalam angka akses pendidikan. Nah, wilayah-wilayah dengan garis yang lebih rendah atau mungkin yang fluktuasis naik turun ini mungkin secara pendidikan itu masih belum merata dan dalam pengembangan sumber daya manusianya juga. Baik, untuk selanjutnya, ini untuk visualisasi ke-20, ada pie chart yang menggambarkan nilai GDP per region, di mana sini kita melihat bahwa GDP tertinggi itu ada di Eropa Barat dengan pangsa GDP 22,3, ya oke, 22,3 dan ada di GDP 2000 hingga hampir 20 ribu hingga hampir 40 ribu. Untuk pie chartnya mungkin ini salah di papernya. Jadi mungkin kita bisa lihat di box plotnya saja bahwa di sini di box plot kita bisa lihat bahwa Western Europe itu nilai GDP-nya itu paling tinggi daripada negara-negara yang lainnya ya. Kemudian untuk di grafik 22 distribusi GDP, kita bisa lihat bahwa kebanyakan negara itu nilai GDP-nya mulai dari 0 sampai 10 ribu dolar. Selanjutnya, oke, di sini dibahas mengenai tingkat GDP di seluruh negara, di mana negara tertinggi yang memiliki GDP tertinggi itu adalah Luxembourg, dilanjutkan oleh Norway dan United States. Sementara yang paling rendah di sini ada Timor Leste, Timor, Sierra Leone, dan juga Somalia. Di mana kita bisa mengetahui dari paper bahwa nilai GDP dari Timor Leste, Sierra Leone, dan Somalia itu hanya 500 dolar. Selanjutnya, oke, selanjutnya ini adalah heat map yang menunjukkan korelasi antar atribut. Berdasarkan paper, kita bisa lihat bahwasanya korelasi terbesar yang berkaitan dengan GDP itu muncul ketika ada keterkaitan dengan ponsel terhadap layanan atau service dan juga terhadap literasi. Sementara yang di luar dari konteks GDP, kita bisa melihat bahwa ada korelasi pada kelahiran dan kematian bayi yang sempat dibahas di slide sebelumnya. Selanjutnya. Oke, dari visualisasi ini kita bisa lihat di sini ada scatter plot yang menunjukkan korelasi antar um, atribut. Di gambar 26 kita melihat ada korelasi antara kelahiran dan juga GDP. Menurut paper, korelasi antara birth rate dan GDP itu kecil dan jadi tidak bisa diabaikan malah. Kemudian untuk yang death rate atau angka kematian juga tidak memiliki korelasi atau korelasinya kecil sehingga bisa diabaikan. Selanjutnya untuk infant mortality kita bisa melihat bahwasannya tidak ada korelasi yang signifikan antara ke panjang umur bayi terhadap GDP. Lalu ada korelasi antara migrasi dan GDP juga tidak ada korelasi yang em, sangat signifikan sehingga bisa diabaikan. Kemudian kita juga bisa lihat GDP dengan literasi ini korelasinya hampir mirip dengan infant mortality. Di sisi lain yang terakhir pada grafik GDP dan population density ini juga dianggap memiliki korelasi yang kecil sehingga bisa diabaikan. Oke. Em, Hasilnya menunjukkan tidak ada korelasi antara faktor-faktor tersebut dengan GDP sehingga paper menolak semua hipotesis dan satu-satunya atribut yang memiliki korelasi dengan GDP adalah jumlah telepon per 1.000 orang. Kemudian untuk kesimpulan, paper ini menggunakan visualisasi untuk eksplorasi dataset yang menunjukkan hubungan antar faktor. Dan hasil studi dari paper ini menunjukkan tidak ada hubungan antara atribut lain terhadap GDP kecuali jumlah telepon per 1.000 orang. Meskipun banyak visualisasi dataset negara tersedia di situs web, tidak ada yang terdokumentasi secara ilmiah menurut pengetahuan dari penulisnya. Baik, mungkin sekian untuk progres pertama proyek UTS kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.